Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kamu hari ini? Masih tetap setia untuk selalu mendengarkan apa yang selalu saya diskusikan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini saya mengambil tema memancing rejeki, langit dan bumi. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, saat ini ku butuh hikmat-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah hamba-Mu saat ini, apapun yang keluar dari mulutku dan pikiranku, itu terjadi atas kuasa-Mu. Bapa, sertai aku. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidupku. Berkati juga mereka yang tetap selalu setia di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih. Saya ingin mengutip satu ayat Alkitab yang begitu menarik. Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Amsal 10 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi, rezeki itu bukan dikejar, tapi semua itu terjadi atas kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kamu pernah bertanya, bagaimana mungkin rezeki itu bisa datang kalau tidak harus dikejar? Sebelum-sebelumnya saya telah membuat video. Rezeki itu bukan dikejar, tetapi harus dipancing. Nah, kali ini saya ingin membahas jurus memancing rezeki dari langit dan bumi. Loh, emang ada Mas Roni? Emang bisa dipancing dari langit? Sabar, saya akan menjelaskannya dengan lebih sederhana lagi. Kamu tinggal dengarkan dan praktekkan. Ingat, harus dipraktekkan, bukan hanya didengarkan saja. Nah, saat ini saya mengajak kamu untuk mengambil catatan. Catat apa yang saya katakan yang perlu kamu lakukan dan kamu praktekkan. Hal yang perlu kamu lakukan ketika mengalami kesempitan rezeki, pikirkan tentang rezeki dari langit. Bukan membuat pikiran kita, kenapa saya seperti ini? Tapi yang kamu pikirkan tentang hal-hal ataupun janji-janji kamu kepada Tuhan. Itu yang dari langit. Karena segala sesuatunya itu kembali kepadanya. Tidak bisa kita mengandalkan pikiran kita, tenaga kita, dan kekuatan kita sendiri. Dan hal ini adalah nyata dan fakta, bukan teori. Kamu bisa buktikannya sendiri. Perbuatan yang memancing rezeki dari langit itu bisa saya jabarkan lebih detail lagi. Yang pertama yaitu sedekah. Sedekah yang benar. Apakah kamu sudah melakukan sedekah yang benar? Pasti kamu bertanya, bagaimana sih sedekah yang benar, Mas Roni? Nah, banyak kan orang sedekahnya banyak, tetapi cuma sekali-sekali. Lebih baik kamu sedekah secara rutin walaupun sedikit. Aduh, kalau untuk saat ini saya belum bisa sedekah, Mas Roni, karena saya belum mempunyai pekerjaan, saya belum mempunyai penghasilan. Jangan ada pikiran itu dalam diri kamu, tapi coba pikirkan. Sedekah bukan berarti kamu harus memberikan uang. Sedekah itu berbagai macam versi. Bisa dengan cara menolong orang. Orang-orang yang membutuhkan, misalnya cara berpikir kamu, misalnya kamu mempunyai skill di bidang IT. Kamu bisa menolong orang-orang yang ingin butuh membuka satu aplikasi. Dan kamu menjelaskannya, menerangkannya
lalu mempraktekkan kepada orang tersebut bagaimana membuka aplikasi tersebut. Atau sedekah itu bisa berupa, misalnya kamu saat ini yang berada sebagai seorang pengerja di gereja. Kamu mempunyai skill di bidang bermain musik. Kamu bisa mengajarkannya kepada orang-orang lain di sekitar kamu, di mana mereka ingin belajar misalnya bermain drum atau bermain piano. Kamu bisa menyalurkan bakat kamu di situ dengan mengajarkan mereka, karena tujuan mereka yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi sayangnya saat ini banyak orang menggunakan kesempatan ini belajar dan mengajar orang dengan meminta imbalan. Ini adalah satu cara yang salah, yang perlu kamu hindari. Ingat, segala usaha dan segala pertolonganmu yang kamu lakukan kepada orang lain, itu akan berimbas kepada dirimu sendiri. Karena mereka yang kamu tolong, mereka akan mendoakan di dalam hati mereka. Saya yakin dan percaya itu, keajaiban akan terjadi di dalam engkau. Lalu, bagaimana sedekah yang rutin, yang wajib, yang harus kita lakukan? Misalnya, kamu bisa melihat orang-orang di pinggir jalan ataupun orang-orang yang berjualan. Jika kamu melihat dagangan mereka yang kurang laku, kamu bisa membelinya dengan ketulusan hati kamu. Dan misalnya kamu ada kembalian dari belanja kamu tersebut, kamu bisa memberikannya kepada mereka karena mereka sangat membutuhkan itu. Saya yakin percaya dalam hati mereka, mereka mengucap syukur kepada Tuhan dan Tuhan akan berkehendak apa yang harus diberikan Tuhan kepada dirimu. Yakin dan percaya semua ini pasti akan kembali atas apa yang kau tanam. Banyak mungkin kita yang berpikir harus memberi banyak, maka Tuhan akan memberi banyak. Segala sesuatunya itu diperkirakan Tuhan dan berdasarkan ketulusan hati kita, bukan atas pikiran-pikiran dunia kita. Jadi bersedekahlah yang baik. Bayangkan jika banyak orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan skill kamu, tenaga kamu, ataupun segala pertolongan dari kamu. Tetapi kamu membiarkan saja karena pikiran kamu, saya aja masih susah, gimana saya mau menolong mereka? Ingat, bukan atas apa yang ada pada dirimu ini bisa kamu tolong, tapi atas apa yang bisa kamu berikan kepada mereka yang membuat mereka bisa terbantu. Lakukanlah hal itu. Satu hal yang pernah saya rasakan, yaitu di mana suatu saat saya pulang kerja dan hujan yang begitu deras. Ada satu tempat atau jalan yang biasa kalau hujan tempat itu akan banjir. Dan pada saat itu saya melewati jalan tersebut, tiba-tiba kereta saya mogok. Lalu saya perbaikin dengan menggunakan kunci seadanya yang ada di kereta saya. Dan saya perbaiki lalu hidup. Lalu kemudian menyusul orang-orang di belakang. Kejadiannya sama seperti saya, tetapi mereka tidak mempunyai alat yang sederhana, yaitu kunci busi. Di situ saya menawarkan kepada mereka. Dan mereka mencoba seperti yang saya lakukan. Lalu saya berkata kepada mereka, coba kalau misalnya busi mereka basah, mereka coba keringkan dahulu atau digosok. Dan satu trik yang biasa saya lakukan yaitu memberikan sedikit bensin di kepala busi tersebut. Dan alhasil mereka lakukan itu dan kendaraan mereka hidup kembali. Lalu menyusul lagi kemudian di belakangnya. Sama, mereka pun tidak membawa kunci busi tersebut. Dan akhirnya sampai saya jam 9 malam menunggu mereka. Itu saya lakukan dengan ketulusan hati saya. Setelah semua bisa melakukan itu dan berjalan dan kendaraan mereka baik, mereka bisa melanjutkan perjalanan, saya kembali pulang. Dan dalam hati saya berkata, ada rasa kepuasan setelah saya menolong mereka. Itu terjadi secara spontanitas. Saya yakin percaya saat saya lakukan itu, Tuhan akan membalas melalui orang-orang lain saat saya membutuhkan pertolongan, di mana saya mengalami kesulitan. Tanamkan ini dalam pikiran kita.
Lalu setelah kita melakukan sedekah, ada hal selanjutnya, yaitu yang kedua, bersyukur. Tolong kamu catat. Bersyukur itu harus dengan benar. Bukan dengan perkataan saja, harus dengan perbuatan. Lalu contohnya gimana Mas Roni? Perkataan dengan perbuatan. Yaitu sekarang coba kamu pikir. Apa yang ada di tubuh kamu saat ini? Contohnya mata kamu. Kamu mensyukuri enggak? Bagaimana mata kamu bisa melihat segala ciptaan Tuhan? Satu hal yang pernah saya lakukan saat saya melihat misalnya gunung-gunung ataupun sungai dan hutan, di situ saya mengagumi kebesaran Tuhan. Bahwa apapun yang diciptakan manusia seperti gunung-gunung tinggi, itu belum ada apa-apanya dengan ciptaan-ciptaan Tuhan. Hati saya merasa damai melihat segala apa ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini. Kembali, kita bersyukur melalui apapun yang kita gunakan dalam tubuh kita. Misalnya kita menghirup udara. Tuhan berikan udara dan napas yang gratis. Tidak perlu membayar. Kamu kan tahu di mana sekarang saat ini oksigen pun di rumah sakit diperjualbelikan. Nah, ini yang mesti kita syukuri. Jangan kita melihat apa yang belum kita miliki, lalu dalam hati kita, kapan saya bisa memiliki hal itu? Kapan saya bisa seperti itu? Ini yang tidak perlu kamu pikirkan, karena pada dasarnya apa yang dalam hati kita, itulah yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Tapi belajar mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Ini bisa kamu tanamkan juga kepada anak-anak kamu. Belajar mensyukuri, karena salah satu sifat anak-anak yaitu selalu minta apa yang belum dimilikinya dan akan merasa bosan setelah memiliki hal tersebut. Begitu juga kita yang saat ini, kamu yang mendengarkan kata-kata saya yakin dan percaya kamu pasti ingin memiliki, misalnya orang mempunyai mobil, rumah mewah, dan kekayaan-kekayaan lainnya. Kamu tidak bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini. Bersyukur, misalnya kamu saat ini mempunyai HP. Belum tentu orang-orang di sekitar kamu itu bisa memiliki HP seperti kamu. Misalnya kamu memiliki kendaraan, belum tentu orang lain. Karena ini saya sudah rasakan sendiri. Di mana dalam satu perkumpulan saya, setiap ada pertemuan ibadah, di malam hari, ada salah satu jemaat. Dia sanggup berjalan kaki ke tempat di mana kami mengadakan persekutuan atau acara gereja. Saya membayangkan dalam hati, ini orang betul-betul ada niat. Bukan karena dia tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke sana, tapi niat dia yang begitu tinggi. Ini adalah satu motivasi bagi saya juga. Begitu juga kamu, apapun yang saat ini kamu miliki, bersyukurlah dalam Tuhan. Karena belum tentu orang lain bisa mendapatkan seperti apa yang kamu miliki. Dan intinya, segala apapun yang kita miliki di dunia itu hanya bersifat sementara. Dan semua itu akan kembali kepada Tuhan. Layak atau tidak layak kita di hadapannya. Nah, sampai di sini mungkin kamu sudah mengerti maksud dan tujuan saya berbicara seperti ini. Bersyukur yang benar. Fokus kepada apa yang kamu punya. Jangan fokus atau mengingini sesuatu yang belum kamu miliki. Karena di dalam hukum Taurat ini pun sudah dijelasi. Jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Ingat tentang hukum Taurat ini. Jadi tetap bersyukur dalam hati kamu atas apa anugerah Tuhan yang selalu terjadi dalam hidupmu. Lalu saya akan melanjut tentang hal yang ketiga, yaitu menanam perbuatan baik. Karena pada dasarnya perbuatan baik ini, baik di agama apapun, baik itu Kristen, Muslim,
Hindu ataupun Buddha. Semua ini selalu ditanamkan. Karena apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Contohnya, misalnya kamu nanam jagung, nggak mungkin akan tumbuh padi. Kamu misalnya menanam kebaikan, nggak akan mungkin kejahatan yang akan kembali kepadamu. Ini adalah suatu hukum dari ilahi dan hukum alam yang mesti kita sadari. Jadi sederhananya gini, lakukanlah perbuatan baik selama kamu hidup. Semua itu akan kembali kepadamu. Gak ada hal yang bisa kamu tanam kalau tidak kamu ingin menuainya. Lalu yang keempat yaitu doa. Doa ini sangat penting, yaitu menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Apapun, segala bebanmu, bicarakan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengotok hati kita, mengubah cara pikir kita. Saya sudah merasakan ini. Saat saya waktu sakit, saya belum mendapatkan pekerjaan, saya belum mendapatkan seorang anak, rumah, dan banyak lagi. Saya bawa dalam doa, bukan mengeluh. Bukan bercerita kepada orang-orang tentang segala beban saya. Saya selalu bawa doa. Yang biasa selalu saya ceritakan yaitu kepada istri. Tetapi saya berpikir gini, mungkin yang saat saya ini istri saya sedang bekerja, saat saya meluahkan isi hati saya, mungkin dia pun ada masalah di pekerjaan dia ataupun di mana di tempat berada. Saya tidak mau membebani dia, tapi saya selalu bawa doa. Karena pada intinya, saya sebagai laki-laki adalah sebagai kepala keluarga. Begitu juga kamu yang saat ini sudah berumah tangga. Mungkin kamu adalah kepala keluarga. Jadi, kamu harus bertanggung jawab atas apa? Kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga kamu. Jadikan kamu sebagai orang leader atau pemimpin di dalam rumah tanggamu, bukan sebagai orang yang pengeluh. Ini satu kelemahan saya juga. Memang dibilang sih kalau dalam rumah tangga segala sesuatunya itu harus terbuka kepada istri. Tetapi coba, apapun keluh kesah kamu, mungkin kamu mempunyai masalah di pekerjaan kamu atau kepada teman-teman kamu, memang perlu sih. Kalau saya sendiri secara pribadi itu perlu kita bicarakan kepada istri, kita saling tukar pikiran. Di mana istri biasanya selalu memberikan jalan dengan menggunakan hati. Kalau kita sebagai pria itu menggunakan logika kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, yaitu berdoa. Berdoa ini sangat penting. Ini yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena segala sesuatu pun, apapun agamanya, doa ini pasti ada yang selalu dijalankan di dalam agama mereka masing-masing. Lalu, setelah kita membangun dengan hukum dari langit, lalu yaitu pancing rezeki dari dunia. Apa itu? Usaha secukupnya. Kenapa saya bilang usaha secukupnya? Karena hal ini sangat penting. Saya punya pengalaman di mana saya selalu bekerja siang dan malam, lembur, dan saya memaksa pekerjaan itu dengan kemampuan saya sendiri. Dan alhasil apa? Saya jatuh sakit. Kembali lagi apa yang saya cari? Kembali mengobati penyakit saya. Di sini saya berpikir, Tuhan memberikan kita segala apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi jika kita menyalahgunakannya, tidak mematuhi aturannya, Tuhan akan memberi teguran. Misalnya kita dalam bekerja, jangan memaksa pekerjaan itu untuk mencari kekayaan, untuk mencari hidup yang lebih enak lagi, atau mungkin kita merasa kita kurang dengan ada yang kita punya saat ini. Tuhan akan memberi teguran. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kamu. Intinya, jangan kamu malas. Jangan hanya berdoa, bersyukur, bersedekah, tapi usaha. Lakukan usahamu. Setiap ada kesempatan, lakukan. Kamu harus coba. Di mana passion kamu?
Mungkin kamu sebagai seorang jurus IT, kamu sukanya di bidang IT. Perdalam hal itu. Lakukan. Dan jangan lupa berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan hikmat dalam hidupmu. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan. Cara memancing rezeki dari langit dan bumi. Ini yang betul-betul harus kita pahami sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan. Kembali lagi kepada ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jangan memaksa pekerjaanmu. Rezekimu sudah ada yang ngatur. Jangan takut. Tidak akan pernah tertukar rezekimu dengan orang lain. Dan jangan mengeluh. Berusaha, lakukan dengan penuh sukacita. Dan lakukan hal-hal yang baru saya jelaskan. Ingat, dipraktekkan hal ini. Jangan cuma didengarkan saja. Saya kena percaya, kamu suatu saat nanti akan menemukan keberhasilan diri kamu sendiri. Lalu, gimana Mas Roni? Kalau saya sudah melakukan itu, tapi saya belum mendapatkan, sabar. Kuncinya sabar. Tuhan akan memberikannya pada waktu kamu telah siap. Tuhan akan melihat kamu sebagai berapa besar semangat kamu dalam melakukan hal itu. Berapa besar ketulusan kamu dalam memberikan sedekah. Seperti kita orang Kristen, di mana kita diwajibkan untuk memberikan persepuluhan ke gereja. Bukan hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa menolong anak-anak yatim ataupun janda jika kamu berkelebihan. Saya yakin dan percaya apa yang kamu berikan saat kamu memberikan dengan ketulusan, dengan rasa dari hatimu, Tuhan yang akan memperkirakan itu semua. Ingat, rezeki Tuhan yang atur, bukan manusia. Jadi, lakukanlah segala praktek ini. Saya akan lihat dan tunggu hasilnya. Dan silakan tulis di kolom komentar bagaimana hasil dari praktek kamu itu. Dan saat ini, yuk seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan diskusi kami hari ini menjadikan kami hidup lebih dekat di dalam Engkau. Bapa, berkatilah mereka Tuhan yang menginginkan berkat daripadamu dengan berlandaskan kepada kebenaran firman-Mu selalu. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka ya Bapa, dan keluarga mereka. Terutama berikan mereka kesehatan. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Engkaulah sumber ketenangan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Baiklah teman-temanku, biarlah cinta kasih-Mu pada Tuhan semakin kuat. Dan segala sesuatunya serahkan di dalam Tuhan. Saya yakin percaya berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.